kasih ke yang resen Ustadz ya, pertanyaan Siap. terakhir Ustadz ya. Baik Nah, para jamaah, Afwan ini pertanyaan terakhir mungkin bisa menanyakan di lain waktu yang belum dapat kesempatan. Ana persilahkan kepada Uma Atia untuk link up-nya. Bukti Uma Atia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiki wa barak. Nah, Afwan izin bertanya Ustaz. Seperti yang tadi disampaikan Ustaz bahwa kerasnya hati yaitu salah satunya di poin 9 itu fanatik ya Ustaz ya. Fanatik dengan tadi dalil nenek moyang. Kalau sekarang rasanya lebih parah lagi ya Ustaz ya, karena banyak sekali di media sosial ini ustadz-ustadz yang malah mengeluarkan dalil melawan, seolah-olah menentang dan meyakinkan jemaahnya bahwa sunnah itu nggak benar gitu, seperti dalil tentang kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan sunnah, perayaan-perayaan yang cenderung tidak dicontohkan oleh Rasul. Allahumma shalli. Nah, sebagai ini kan kita harus dakwah ya Ustadz ya. Tapi dalam dakwah ini banyak sekali rintangan, misalkan di kita dengan penampilan yang ini aja disebut Wahabi lah atau apa itu peduli gitu ya. Tapi kadang-kadang di debat secara langsung baik lisan maupun tulisan bahwa ini ada dalilnya loh. Ustadz ini juga berkata bahwa misalkan contohnya perayaan Maulid gitu, saya sudah sampaikan gini-gini, tapi tetap aja ngotot malah. Terus ada lagi yang bilang itu ustadznya belum nemu hadisnya, kan hadis itu banyak katanya. Nah, Itu belum nemu aja hadis yang tentang itu yaitu Ustadz. Jadi Masya Allah. bagaimana sikap kita agar bisa terus berdakwah, tapi saya kan sangat fakir ilmu, tidak bisa menjawabnya lagi gitu Ustadz. Dan Subhanallah. jangan sampai jadi berdebat gitu Ustadz. Iya. Masya Allah. Terima Barakallahu kasih fikum Ustadz. Atia. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Ya, tadi disebutkan salah satu yang menyebabkan kerasnya hati itu fanatik. Fanatik kepada tradisi nenek moyang, kepada kelompok, kepada organisasi, yang menyebabkan orang itu tidak melihat kebenaran kecuali yang ada di kelompoknya. Muslim nggak boleh kayak gitu. Kebenaran itu milik Allah Azza wa Jalla. Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim. Dan Allah sudah utus Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau seperti yang ceritakan Ummu Atiyah, kita menghadapi orang-orang yang ketika disampaikan, ini loh sunnahnya Nabi kayak gini. Tapi dia malah menolak. Mungkin dia malah berdalih dengan ustadz, berdalih dengan ada dalilnya, ada hadisnya, umpamanya seperti itu. Tugas kita memang sabar. Sampaikan dan berlalu aja, Mu'atiyah. Rasulullah SAW, bagaimana beliau menyampaikan kepada orang-orang musyrikin? Yang dalih mereka, nenek moyang kami itu, Nabi menyampaikan, Nabi bacakan, terus ditinggal sama Nabi SAW. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajaran jamila. Sabarlah engkau dengan ucapan-ucapan mereka. Dan tinggalkan mereka dengan cara yang indah. Artinya kalau sekarang mungkin kasih nasihat gak mau, ya udah tinggalin. Dia mau debat macam-macam, tinggalin. Nanti sampaikan lagi. Nanti belum nerima, ya tinggalin. Ya sampai kita lihat Nabi SAW hijrah akhirnya meninggalkan Mekah. Tapi Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk sabar dengan ucapan-ucapan mereka. Jadi kondisi manusia ini ada 3. Ada kondisi orang yang semangat berbuat baik, tapi dia nggak tahu. Biasanya kalau kayak gini tinggal dikasih tahu, selesai udah. Dia semangat berbuat baik, tapi ternyata yang dilakukan nggak benar. Itu nggak benar, ini loh yang benar. Oh jazakallah khair, karena dia memang nggak tahu. Yang kedua, ada kondisi orang yang tahu, tapi dia futur. Ini perlu selain dikasih tahu, dikasih semangat.
Ilmu plus semangat. Yang ketiga, ada orang yang tahu tapi salah ilmunya, maka dia suka mendebat. Yang seperti ini ya perlu kadang-kala kita dialog. Tapi kalau kita memang bukan yang berkompeten untuk dialog, ya kita sampaikan, coba antum berpikir. Coba antum lihatlah bagaimana kehidupan para sahabat Nabi. Setelah itu ya tinggalin sudah. Sambil didoakan. Maka kita nggak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang itu. Allah yang kasih hidayah. Nabi kurang apa sih alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada kaumnya, kepada pamannya. Tapi udah keras hati pamannya. Abu Thalib, yang bicara Abu Lahab. Abu Thalib datang kepada beliau. Karena masalah fanatik ini akhirnya Abu Thalib gak mau menerima keponakannya sebagai utusan Allah Azza, padahal dia tahu. Maksudnya keponakannya gak pernah bohong. Tapi karena fanatik jadi menghalangi datangnya hidayah. Mungkin seperti itu yang dapat Anda sampaikan. Jangan lupa kita untuk mendoakan saudara-saudara kita. Mereka adalah saudara-saudara kita sesama muslim yang cinta kebaikan sebenarnya. Yang mereka insya Allah juga cinta kepada Nabi SAW. Tapi terkadang ya kurangnya ilmu atau karena fanatik yang menyebabkan akhirnya menolak apa yang disampaikan. Doakan semoga Allah membuka pintu hidayah buat semuanya. Barakallahu fiik. Ana kembalikan ke Kang Oji. Jazakumullah khair.